Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Muhammad Khodibul Umam, tuan rumah Tegur Sapa. Kini saatnya kita kembali menegur dan menyapa, tentunya bersama dengan bintang tamu yang inspiratif. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Sarjana Internasional. Semoga sarjana Indonesia kembali bisa memberikan inspirasi, memberikan hal-hal yang baru, tentunya untuk memajukan Indonesia. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan saya. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Mas Khatib. Alhamdulillah sehat. Mbaknya gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik juga, sehat. Suaranya lancar ya? Lancar. Kalau saya bagaimana? Alhamdulillah lancar sinyalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa saja Mbak? Sekarang sibuk kuliah tentunya. Kan sekarang juga meskipun pandemi kita tetap kuliah ya walaupun daring. Terus juga mengikuti beberapa organisasi, ada UKM di perkuliahan, terus juga ada beberapa proyek, melanjutkan beberapa proyek bersama teman-teman dan ya sama akun YouTube saya sih. Kira-kira ya, lagi kita sambil ngobrol santai sambil ngopi boleh. Saya ini Udah. sambil ngopi Mbak, Silakan. sambil ngopi. Oke. Nah, eh ini Mbak, apa namanya? Kira-kira panjenengan ada perubahan secara drastis tidak sebelum dan sesudah dinobatkan untuk menjadi duta ISNU Jawa Timur? Ya tentu ada yang berubah. Yang paling kelihatan sih saya bagaimana saya untuk membawa diri ya. Karena kan ketika saya diberikan amanah, ketika saya membawa gelar, berarti kan bagaimana saya bisa bersikap untuk menjadi contoh bagi yang lainnya. Tentu itu yang buat saya semakin belajar sih bagaimana saya untuk tetap menjaga diri, menjaga akhlak dan sebagainya. Kalau misalnya, tapi ada juga yang tidak berubah ya. I mean kayak ya saya tetap saya seperti dahulu gitu. Cuman mungkin Tidak uh, sombong itu ya. itu sih Selalu baik ya hati, rajin menabung. itu ya karena mungkin lebih banyak di notice ya itu sih yang kadang bukan pressure ya kayak ya bagaimana kita mau berdiri aja di masyarakat kayak gitu sih Mas. Seperti yang saya tulis di opini saya yang sudah saya share di IG itu kan ada tentang pengertian mahasiswa, terus peran dan fungsi. Malam hari ini Ya, kita membahas tentang peran dan fungsi. Panjenengan hari ini sebagai seorang mahasiswa yang sedang menjalani proses perkuliahan dan alhamdulillah saya juga sudah selesai untuk proses studi alhamdulillah. S1-nya, alhamdulillah. Nah, malam ini kita nanti akan sharing berbagai banyak hal. Maka dari itu teman-teman sekalian silakan di-share agar bisa teman-temannya bisa bergabung. Tentunya Ya, boleh dengan pemateri dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Tidak bisa aja. tidak orang biasa-biasa saja ini yang saya undang. Buatan Duta Isnu. buatan Lebih akrabnya teman-teman panjenengan kalau kalau apa nih? Kalau memanggil siapa, Mbak? Adiba, Diba. Kalau keluarga saya memanggilnya Diba. Diba. Oke. Terus teman-teman kampus sama. Sama Adiba, Diba. Karena kalau memanggil Suraya tuh kayaknya terlalu susah juga ya, Cak. Jadi ya ambil yang enaknya aja Eh, Adiba. Diba gitu ya. Terus Oke. terkenalnya di kalangan sekitar Belum wilayah kenal. Malang. Itu terkenal sebagai apa? Sebagai influencer, sebagai apa? YouTuber atau sebagai apa? Kira-kira. Saya ini cuman mahasiswa. Cuman ya Selalu rendah hati. Bapak ya aja kemarin dinobatkan sebagai Duta ISNU. Ya mungkin baik yang mengenal saya semenjak
penobatan itu sebagai duta ISNU. Sebenarnya sebelumnya saya biasa aja menjalani hari-hari sebagai mahasiswa, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dikembangkan, seperti itu aja sih. Iya, iya. Terus kira-kira ini apa namanya? Menurut panjenengan hari ini mahasiswa kan ini untuk mahasiswa baru yang Okay. proses sudah masuk di perkuliahan agar mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Kalau di tulisan saya sampaikan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk berada di titik di mana mereka bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Karena kita menjadi mahasiswa tidak hanya perihal tentang mengembangkan sebuah keilmuan, tapi kita juga bisa mengembangkan pengetahuan, mengembangkan pengalaman, skill, dan seterusnya. Nah, agar mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, bagaimana kira-kira sarannya? Iya, tentu ya ketika ada masa transisi dari yang namanya siswa menjadi mahasiswa itu sebuah apa ya, langkah hidup yang bisa dibilang berbeda ya kan, karena kan pendidikannya sudah berbeda, kita sudah memiliki apa ya, gelar maha di dalamnya, mahasiswa, yang berarti kita memang berkembang, gimana kita bisa harus lebih menata hidup lagi, menata diri dan lain sebagainya. Nah, pesan untuk maba-maba atau mahasiswa baru, apalagi kan ini mereka apa ya, sedikit diuji ya, karena kan semester 1 sudah sedang ada di era pandemi seperti ini, pasti kan suasananya berbeda, atmosfernya pun juga Berbeda. berbeda. Itu ya sebenarnya kita sama-sama diuji sih ya, cuman mungkin pesannya ya sabar, tetap semangat. Maksudnya dunia perkuliahan itu tidak hanya yang di FTV semata, kan kita lihatnya cuman pulang, berangkat pulang kemudian dapat jodoh seperti itu ya. Sebenarnya kan kuliah itu lebih dari itu, banyak lika-likunya. Yang terpenting tetap fokus gitu. Banyak organisasi-organisasi yang memang kalau searah dengan minat boleh dimasuki, cuman ya perlu hati-hati karena kan dunia perkuliahan itu luas ya. Kita bakal bertemu sama banyak orang, kita bakal bertemu dengan berbagai macam sosok yang baru, yang mungkin kita belum pernah menemui mereka, dan mungkin juga mereka tuh berbeda gitu loh pandangannya dengan kita. Karena kalau boleh flashback ya Cak Khatib, saya di awal-awal masa kuliah itu saya adaptasinya sulit gitu. Kan saya ini basic madrasah ya, dari MI sampai dengan aliyah, yang mana lingkungan saya itu lingkungan yang religius dan pesantren. Nah, ketika saya masuk kuliah universitas yang notabene-nya umum, saya lebih banyak bertemu dengan mereka-mereka yang mungkin berbeda dan lebih heterogen lah lingkungan. Itu susah buat saya untuk beradaptasi. Jadi seperti itu ya, itu sih sebenarnya masa baru itu adalah challenge untuk bisa beradaptasi lebih banyak kepada lingkungan yang baru. Berarti apa ya, butuh proses yang panjang untuk Ya, bisa iya, menyesuaikan. ya betul. Karena di masa SMA dengan masa perkuliahan jelas sangat berbeda gitu. Intinya Ya, kalau bisa saya gitu. Ya sama halnya ya. hari ini, Mbak. Hari ini 2 tahun berapa ya? 1 tahun kemarin itu kan saya mulai dari MI sampai S1 itu notabene di pondok pesantren. Terus kembali masuk di S2-nya ini saya ngambil di negeri. Jadi otomatis berubahnya sangat sulit ternyata. Ya memang. Ya Sama, kita itulah. punya pengalaman yang sama. Oke, itu betul agak susah memang. Tapi ya kalau sudah masuk di dalamnya, insya Allah kita bakal menikmati. Kalau Betul nggak ya Cak Khatib? sudah dinikmati, maka nanti jalannya akan enak sendiri gitu. Intinya kita harus menikmati proses gitu, Mbak. Nah, ya. Di saat kita bisa menikmati proses, maka kita akan menyatu dengan alam. Kalau kita sudah menyatu dengan alam, maka alam akan bersahabat dengan kita. Kalau sudah bersahabat, apapun akan diberikan. Masuk. Ini dapat dari kopi inspirasinya ya kayaknya. Apa? Gimana? Ini karena ini kekuatan kopi seruput. Oh iya. Gara-gara kopi.
Dan gara-gara ada bintang tamu yang luar biasa, sehingga saya berpikir bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan baik. Ingin sami-sami. Oke, selanjutnya tentang apa ya? eh, dalam proses itu kan tadi kita bahas masalah bagaimana cara menyesuaikan diri di saat kita sebelum masuk kuliah sehingga masuk di gerbang perkuliahan itu kan perlu apa ya? Kontinuitas sehingga Iya. apa yang kita lakukan di awal ini bisa berending dengan baik. Beberapa apa namanya? Kadang kan kita ketika awalnya itu baik, tapi dilalah akhirnya itu sangat buruk. Misalkan di semester 1 2 nilainya bagus, kumlot. Mendapatkan nilai yang bagus. Ternyata di akhir semester malah telat, lalu bahkan tidak lulus, naudzubillah, terus sampai pada nggak karu-karuan. Nah, ini kan perlu ada apa ya? Stimulus, perlu ada hal-hal yang harus dilakukan di dalam proses kontinuitas dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa menurut panjenengan? Iya sih, sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama. Di awal-awal semester saya ngerasa kayak, oh ini kayaknya bisa deh, Semangat kayaknya ya. saya iya semangat, oh nilai saya bagus-bagus gitu. Ternyata semakin ke sini, ternyata nilai saya juga banyak yang turun. Ya, ya memang ya, maksudnya wajar karena kita naik semester kan pasti kita juga naik level ya. Kita bakal Ya, nemuin banyak betul. lebih banyak rintangan, lebih banyak apa ya intinya memang hal-hal yang belum kita temukan bakal kita hadapi gitu kan istilahnya aja. Baik sih sebenarnya kalau bicarakan tentang stimulus gitu kan setiap orang pasti memiliki inspirasi yang berbeda-beda. Nah kalau saya sih yang pertama untuk ya gimana lah saya ini bisa menjalankan perkuliahan ini dengan amanah karena kan ini juga apa ya keharapan orang tua yang namanya anak kan kita meniti pendidikan tinggi kan juga salah satunya untuk membaikkan orang tua. Nah itu yang paling saya tekankan dalam diri kalau saya ingin membaikkan orang tua. Yang kedua, memang niat dari dalam diri saya niat kuliah itu memang untuk mengupgrade skill saya, mengupgrade pengetahuan saya gitu. Ketika kita memiliki pengetahuan yang mumpuni, ketika kita memiliki pengetahuan yang luas, maka kita akan lebih mudah untuk mengambil peran di masyarakat. Seperti itu sih. Dan sejalan ya dengan jurusan kita, jurusan prodi maksudnya. Saya kan mengambil pendidikan bahasa Inggris. Itu memang jujur saya emang minatnya di situ. Kayak itu passion saya. Jadi mau nggak mau saya juga harus bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih. Tuh. Ya ada beberapa matkul yang memang saya tidak apa ya in ke itu, cuman ya mau nggak mau saya juga harus mengikuti. Itu sih sebenarnya. Kan based on choice ya terserah mereka apa orang-orang itu mungkin berbeda lah apa yang didasari untuk terus berusaha untuk terus bergerak itu mungkin berbeda tapi kalau saya sih untuk orang tua dan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Berarti jurusannya bahasa Inggris ya panjenengan? Ya bahasa English. Kalau sesuai dengan basicnya itu kan enak ya. Kadang kita melihat di lapangan banyak yang penting daftar setelah masuk, oh kok gini jurusannya nggak sesuai dengan passion, nggak sesuai dengan minat, akhirnya tumbuhlah rasa males dan seterusnya. Okay. Iya sih betul. Berarti harus ditata dari awalnya sebenarnya, Mbak. Iya betul. Kuliah bukan hanya soal apa masuk di perguruan tinggi, soal agar bisa hanya sekedar membanggakan orang tua, tapi harus disiapkan dengan matang. Iya. Soalnya kan mungkin ketika kita mau milih jurusan ke kuliah kan waktu itu kan kita masih kayak siswa gitu kan. Kita kayak seneng banget ya ternyata banyak pilihannya, banyak jurusannya. Jadi kayak kita yang mikirnya enak-enak kalau kita milih ini auto jadi ini. Kita kalau milih ini auto jadi ini. Kan seperti itu. Padahal ketika kita masuk wah ternyata banyak sekali lika-likunya dan mungkin kayak ngerasa yang kita bayangkan. Nah kayak itu. Memang butuh riset ya, mungkin butuh bimbingan lah kalau untuk milih jurusan di awal. Kalau dulu panjenengan masuk milih jurusan langsung
inisiatif sendiri atau ada kayak semacam riset tanya ke teman-teman senior, ke teman-teman kakak kelas dulu? Sebenarnya itu saya nggak, eh, keinginan saya itu tidak di pendidikan bahasa Inggris. Dulu saya ingin masuk ke hukum, ya kayak gitulah, hukum, HI dan lain sebagainya. Namun kan sebagai anak ya kita pasti tanya ke orang tua. Karena kan kalau misalnya orang tua tidak ridho ya untuk apa kita melakukan. Ternyata orang tua saya lebih sreg kalau saya di pendidikan bahasa Inggris. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya ikhlaskanlah mimpi-mimpi saya itu. Saya masuk pendidikan bahasa Inggris dan alhamdulillah ternyata jalannya itu sudah ditata gitu loh sama Allah. Saya masuk jalur undangan SNMPTN, nggak perlu tes, jadi itu saya udah bersyukur gitu. Ternyata kalau menurut orang tua itu seperti ini loh jalannya, kayak gitu. Oh, berarti ada support system dari orang tua ya? Iya, support. Member support sistem saya. Alhamdulillah masih diarahkan. Nah, selama ini aktivitas panjenengan yang apa ya, yang lebih kepada sosial, kira-kira ada apa tidak nih? Selain apa YouTube, terus apa tadi, kayak Organisasi. ngajar atau yang lebih ke pemberdayaan, lebih ke apa ya, transfer of knowledge kepada kader-kader, kepada adik-adik. Ya sih beberapa kali saya juga kayak gini ada kegiatan sharing-sharing section gini sama beberapa tokoh, juga diadakan dulu waktu itu sama kalau nggak salah di daerah Madura di sana. Jadi memang kita apa ya, karena mungkin kan juga pandemi gini ya, jadi kita terbatas virtual gitu loh, Cak. Jadi apapun yang bisa dilakukan virtual ya kita lakukan virtual. Karena kan kalau misalnya kita langsung terjun langsung kan juga susah gitu. Ada banyak sih ya, saya ngajar itu kan juga kegiatan sosial. Saya juga ngajar di beberapa tempat. Terus kadang saya juga ke pondok pesantren di dekat rumah. Ya ikut-ikut bantu lah, ikut-ikut bantu. Misalnya kayak pengembangan seni gitu, kayak paduan suara, musik dan sebagainya. Tuh. Berarti itu ya. Sekarang lebih fokusnya di pondok pesantren dan lembaga, sama lembaga juga. Sekarang saya masih fokus kuliah dulu. Jadi kalau yang tahun lalu memang saya satu lembaga di sekolah saya ikut ngajar di situ. Tapi karena semakin kesini ternyata jadwal kuliahnya padat, jadi ya saya lepaskan dulu. Saya pause dulu lah. Oke. Nah, terus ini mungkin kegiatan ini mau tanya-tanya, mungkin monggo. Oh ya, untuk teman-teman barangkali mau tanya-tanya, boleh dipersilakan. Ya. Ini kita juga terus punya untuk kegiatan host yang kece, Cak Khotib. Hostnya juga kece, keren. Nggak dengar, gimana Mbak? Kita juga punya host yang nggak kalah keren. Insya Allah banyak ilmu bisa dibagi. Enggak, masih keren yang menjadi kita nggak akan selesai aja kalau terus ini Mbak, apa namanya? Itu kan kegiatan untuk apa ya? Keluarnya, kegiatan yang sifatnya bersosial, transfer of knowledge, berbagi pengalaman, sharing-sharing. Nah, untuk kegiatan panjenengan yang sehingga hari ini panjenengan bisa sampai pada titik di mana banyak orang-orang yang mengagumi, banyak orang-orang yang terinspirasi. Nah, itu kegiatan yang paling berkesan atau organisasi yang paling berpesan, yang paling berpengaruh untuk keberhasilan panjenengan, kira-kira ada atau tidak? Jadi gimana ya, Jaya? Saya itu kalau sering dinasehati sama bapak saya sendiri, intinya sopo sing nandur iku sing bakal nuai, ngaten nih kan. Jadi ya sampai pada titik ini pun itu bukan proses yang singkat gitu, bukan perjalanan yang mudah gitu. Jadi saat saya menjadi siswa pun saya juga sudah alhamdulillahnya ya sudah merasakan banyak proses, sudah banyak
merasakan bagaimana lah mengembangkan diri itu sampai ya dulu sempat saya ikut banyak sekali lomba-lomba ketika aliyah itu alhamdulillah saya banyak dapat penghargaan yang paling banyak itu dari nyanyi dan di tahun-tahun terakhir itu saya baru dapat penghargaan yang lebih akademik gitu debat bahasa Inggris. Nah dari situ kan proses itu banyak yang dilalui gitu. Gimana saya untuk bisa, ya, kalau misalnya vokal ya, karena memang saya passionnya di vokal, jadi dari kecil pun saya juga sudah berlatih gitu, sudah belajar untuk mengembangkan potensi. Dan untuk yang bahasa Inggrisnya memang saya belajar pelan-pelan, dari yang nggak bisa ngomong, dari yang nggak bisa grammar, dari yang nggak bisa intinya nggak bisa writing dengan baik, itu saya niatkan untuk belajar gitu. Dan alhamdulillah ketika saya sudah sampai di titik ini pun ternyata hal-hal yang sudah saya lalui itu benar-benar membantu saya. Saya nggak bingung lagi untuk cari potensi. Ketika yang lain kan mungkin bingung, aduh potensiku apa ya, aduh passionku apa ya, itu kan banyak sekali ya kita temui gitu kayak yang mungkin sekarang itu bahasanya insecure kan lagi ramai ya itu istilah insecure itu. Ya. Itu Insecure. kan maksudnya okay. Ya saya merasakan insecure tapi ya nggak yang dominan gitu karena ya alhamdulillahnya karena ya dulu insecure-nya dulu ketika masih jadi siswa itu saya merasakan insecure tapi untuk saat ini sih alhamdulillah saya nikmati ya saya enjoy segala saya nikmati semua proses saya nikmati segala lika-liku yang ada di hidup saya. Mungkin Cak Khotib juga pernah kan merasakan apa ya kayak mungkin bimbang gitu di tengah jalan atau kayak ngerasakan down gitu mungkin kan? Pernah, sering, bukan hanya pernah tapi sering. Itu sama saya juga sering banget. Apalagi dalam proses penjalanan bisnis, pertama kali saya berbisnis juga banyak hal yang menyebabkan oh ini lanjut apa tidak, oh ini keyakinan saya mulai terombang-ambingkan dengan ombaknya kehidupan. Iya, ya. Iya sih, betul. Iya. Memang banyak cobaannya. Berarti selama mulai dari berproses di pendidikan, mulai dari MT sampai hari ini merupakan proses panjenengan masih dalam tahap menandur ya. Semuanya berpengaruh dalam kesuksesan hari ini. Insya Allah. Bentar, saya pengen tanya, sudah merasa sukses atau belum sih sebenarnya? Dereng tanya. Karena kan mungkin kesuksesan seorang tuh berbeda ya. Mungkin ada ukurannya sendiri-sendiri. Nah, mungkin ada orang yang menakar kesuksesan itu dari pandangan mata, ya kan? Ada yang dari materi, ada yang dari art dan lain sebagainya. Itu. Kalau saya ya, pokoknya saya bahagia lah. Pokoknya saya bahagia batin. Pokoknya saya bisa buat orang lain bahagia gitu. Karena kan gimana ya? Kan semakin kesini tuh semakin kita diuji gitu loh. Apakah kita bisa membawa diri dengan baik gitu kan? Dengan gelar ini pun tidak semena-mena membuat saya itu langsung kayak arogan atau apa. Itu hal yang saya takutkan. Saya itu takut kalau misalnya saya mencapai sesuatu, hal itu akan merubah saya gitu. Gimana saya lupa sama saya yang dahulu, lupa mereka yang sudah berjuang untuk saya. Itu hal yang paling saya takutkan sih itu. Ya intinya jangan sudah sampai ada orang yang berjuang untuk sampean. Keluarga saya berjuang untuk saya berjuang untuk saya. Iya. Keluarga juga sudah ada yang memperjuangkan. Aduh. Gitu. Lanjut. Breaking tadi. Gitu. Itu sih kalau saya ya tolak ukur kesuksesan tuh ketika kita bisa bahagia dan orang lain sekitar juga bahagia karena kehadiran kita. Itu sih sederhana itu. Semakin dalam manusia dalam mengetahui hal, saya kira semakin simpel juga mengartikan semakin sederhana orang mengartikan sebuah kesuksesan, mengartikan sebuah keberhasilan, sebuah kebahagiaan. Kayaknya itu ada di
di diri Eh, panjenengan hari ini? enggak, saya nih. Ya, apa yang cocok dengan saya. Yang saya rasa sesuai ya, saya sampaikan. Hmm, eh, Hmm. nah, kira-kira ada nggak orang yang bilang, apa teman-teman yang ada di sekeliling panjenengan hari ini yang apa mulai berubah, teman-teman atau sahabat-sahabat panjenengan yang hari ini mulai menganggap berbeda, menganggapnya kayak misal sombong, kayak misal apalah. Kira-kira ada nggak di titik ini Saya tidak setelah tahu ya, sampean apa setelah sampean banyak dikenal orang sejatim ini? enggak lah. Ya mungkin ada kan, saya tidak tahu. Mungkin ya mereka ya mungkin ada ya. Karena kan ya kita hidup itu nggak bakal disukai terus sama orang gitu kan, Cak. Pasti ada yang nggak suka Betul, sama betul. kita. Ya, karena Rasulullah aja yang orangnya sempurna seperti itu kan pasti ada yang membenci, apalagi kita manusia biasa. Pasti ada. Ya selama kita tidak eh, mengganggu mereka, tidak mengusik mereka dengan sengaja ya, saya rasa apa ya? Saya kan orangnya kalau saya nggak melakukan satu kesalahan dengan secara sengaja, saya bakalan biasa aja gitu loh, Cak. Kalau misalnya saya tidak disinggung ya saya biasa aja. Kalaupun saya memang disinggung dan itu saya mencoba berusaha untuk ya udah biasa-biasa saja, namanya manusia kan memang ada khilafnya. Dan saya juga nggak apa ya nggak ngerasa sok suci atau apa gitu karena ya jujur aja saya juga kadang ngerasa kayak nggak cocok sama seseorang, kayak saya ngerasa nggak Hmm, match sama seseorang tuh pasti kan ada, kan kecenderungan tiap orang tuh juga berbeda-beda. Ya nggak apa-apa, betul, betul. ini juga manusia punya perasaan nggak seneng ya wajar. Hmm, iya. Tuh. Masuk. Intinya selalu berpikir positif gitu ya. Oke, itu sih. Betul. Nah, selama ini ketika sudah dinobatkan untuk menjadi duta, ada tuntutan-tuntutan enggak? Sebelum ke situ, boleh dong cerita sharing pengalaman panjenengan, proses pendaftaran sampai kepada ini sampai dijadikan, bukan dijadikan, dinobatkan menjadi duta ISNU. Ya, jadi ini apa ya? Keluh kesah Kayak apa, kisah yang panjenengan alami. Oke. Jadi awalnya itu saya nggak sengaja Ngeca ikut ajang seperti ini tuh nggak sengaja, dan ini kebetulan juga pertama kali saya ikut ajang-ajang duta atau ya pemilihan seperti ini tuh masih baru pertama kali gitu. Waktu itu saya di-share sama bukan di-share kok, saya di-share. Saya dapat selebaran poster di WhatsApp sama teman saya, dan ya jujur aja ya waktu itu saya ikut ya cuma untuk nyenengin temen saya nge-share, jadi yaudah saya ikut. Akhirnya saya izinkan ke ibu bapak dan diizini, ya udahlah pokoknya dilakoni bismillah ya pokok budal ngoten. Ya saya ikuti tahapan demi tahapan gitu karena kan ISNU ini kan notabene-nya masih badan otonom NU yang baru. Ikatan Sedia Ulama ini kan masih baru 2010 kalau tidak salah, itu baru di muktamar, diresmikan di muktamar. Jadi kan mungkin saya yang mikirnya kalau untuk NU insya Allah nggak apa-apa lah gitu, karena kan memang keluarga saya ya di ke arah situ gitu, maksudnya NU banget lah intinya. Ya Ya, ya. jadi nggih boleh diizinkan karena memang ada embel-embelnya NU gitu. Kita cobalah untuk mengembangkan diri yang lebih naik lagi levelnya kan. Terus waktu itu kan cuman pendaftarannya upload video di Instagram aja, dan itu diseleksi 100 besar dan 100 peserta ini maju ke tahapan karantina. Nah, itu ada 2 hari di Surabaya di salah satu hotel di sana. Dan di situ kita sudah mulai ditempa diberikan beberapa materi mengenai catwalk, kemudian ke-NU-an, terus wawasan dan lain sebagainya, dan juga tes bakat minat. Nah, di situ saya itu saya ngerasakan insecure yang sangat-sangat insecure itu pada saat itu. Dimana saya dipertemukan dengan orang-orang hebat, dengan mereka-mereka yang good looking. It's not only good looking, mereka juga punya good thinking, skill yang bagus. Itu kan rasa kayak langsung saya jatuh ya, kayak aduh saya ini nggak bisa apa-apa kayak gitu.
Saya nggak pernah ikut kayak ginian. Jadi saya diem aja pokoknya kalau materi ada saya mendengarkan. Cuma gitu aja nggak neko-neko. Terus alhamdulillah tahapannya setiap tahapan lancar. Dan waktu itu saya masih ingat, saya tuh di tes itu seruangan sama putranya Bu Gubernur Jawa Timur, putranya Bu Khofifah itu. Dan itu saya benar-benar kayak ngerasain, ya Allah ini loh, maksudnya kalau jangan sampai lah malu-maluin diri sendiri tentunya. Pokoknya harus bisa, jangan sampai nyanyiin kesempatan ini gitu. Akhirnya seminggu kemudian grand final di salah satu mall di Surabaya, saya lupa, Grand City kalau nggak salah. Di situ terus ternyata namanya dipanggil dari 100 finalis ke 20 finalis, 20 besar finalis. Dan 20 besar ini kita dites untuk membacakan motivasi. Waktu itu saya pakai bahasa Inggris dan alhamdulillah lancar. Kemudian masuk lagi ke 8 besar. Dan 8 besar ini dites untuk baca Quran dan pertanyaan dari juri. Dan alhamdulillah lancar. Dan tidak nyangka ternyata nama saya dijadikan terbaik 1. Aduh, alhamdulillah. Ini tuh penuh dengan ada sesi dramatisnya enggak? Ada, saya itu di final itu dia ditemani orang tua, sedangkan semua orang tuh notabene-nya ditemani orang tua, bahkan mbak supporter. Dan juga saya sekamar sama salah satu, ya kita bilang kayak peraih bukan putri Indonesia ya, putri hijab atau apa gitu yang memang sudah jangkauannya nasional. Dan itu yang bikin saya kayak, dia udah nasional, saya bahkan belum ikut kayak ginian, terus apalah saya gitu. Kayak gitu sih. Merasa nggak pede gitu? Dia nggak pede. Intinya saya ngerasain kalau misalnya apa yang saya raih saat ini itu bukan usaha saya, tapi itu doa orang tua saya, doa orang-orang yang sayang sama saya. Tuh. Keren. Sama aja. Ternyata nggak mudah, tapi ada hal yang harus diperjuangkan. Ya, jadi gimana, Pak? Ya ada hal yang memang tidak dilihat oleh publik kan. Maksudnya yang saya rasakan ketika proses itu tidak tiba-tiba langsung menang juara 1 umroh gitu kan, enggak gitu kan. Ada ceritanya. Ada naik turunnya, ada konfliknya, baru solution. Sampai dapat hadiah umroh ya kemarin. Lah, itu juga tidak nyangka. Tidak menyangka. Nah, terus setelah itu kan jelas berbeda nih dari aktivitas atau keseharian panjenengan, atau sama saja berbeda, maksudnya dalam hal saya sudah dinobatkan menjadi duta Wisnu, harus ada hal yang saya lakukan untuk memantaskan diri, misalkan selalu membuat kegiatan-kegiatan sosial, selalu misalkan buat acara sharing dan sebagainya. Kira-kira ada benak seperti itu atau tidak? Kalau memang iya, sudah dilakukan atau tidak? Ya pasti nggak, Cak. Ada. Ya tentunya kan yang seperti saya sampaikan di awal gitu. Ketika saya mengemban amanah itu kan bukan berarti saya ya udah gitu ya. Ya udah kan itu juga kemarin gitu. Enggak seperti itu ya. Namanya kita hidup kan juga kita pasti semakin lama kan semakin kayak paham loh bahwa hidup itu tidak hanya tidak hanya bernafas, tidak hanya senyum-senyum aja, tidak hanya berangkat kuliah itu aja kan, pasti dengan beban ini, bukan beban lagi dengan penghargaan yang ini tuh pasti ya bahwa saya buat saya kayak saya harus kayak gini biar orang-orang itu bisa setidaknya bisa belajar dikit lah dari saya kayak gitu. Ya salah satunya kan yaitu saya lebih seriuskan lagi video cover lagu saya gitu, sebagai harapan bahwa
ketika saya diberikan amanah ini, saya nggak langsung sembunyi gitu. Saya nggak langsung kayak selesai ya udah EGP gitu kan enggak. Dengan kita lebih sering muncul di publik maupun di sosial media kan itu juga sebagai salah satu indikasi ya bahwa kita berusaha lah untuk terlihat, berusaha untuk memberikan impact. Kalau yang untuk sosial, ya sebenarnya banyak ya macamnya. Kalau sosial kan terlalu kayak general gitu. Kalau saya, kalau ketika saya emang nggak bisa untuk melakukan hal yang terlalu Terpotong, Mbak. Gimana tadi? Halo? Waduh, terpotong. Kita sambungkan lagi. Oke, Mas Aji, gimana? Sehat, Mas Aji? Oke, kita undang lagi Mbak Adibahnya. Oke, teman-teman, sangat menarik bahasan pada malam hari ini. Oh, mati dengan alhamdulillah akhirnya sudah tergabung. limit waktunya. Enggak, Buatan tadi sinyal kayak ngaruh ke sinyalnya. Gimana tadi sampai mana kok? saya ikut lupa juga. Ya pasti ada ya kita ngerasain bahwa kita harus lakukan sesuatu gitu. Tapi kan Oh tidak ya, langsung yang apa ya menargetkan tinggi gitu langsung kayak jadi pembicara atau apa kan pasti nggak bakal bisa. Jadi ya apa yang kita lakukan ya ditambah lagi intensitasnya gitu. bisa kok sekarang buktinya bisa ini. Ya, cuman sharing ya bukan sebagai yang pemateri biasa aja, Cak. Eh, terus apalagi ya? Kemarin ternyata kan setelah saya lihat dari berbagai banyak dari media dari IG akun IG Panjenengan dan mempelajari kurikulum vitae yang jenengan kirim itu kan banyak sih prestasinya. Nah, eh, ada dua video yang menarik, yaitu video sampean membuat cover lagu dan video vlog wisata. Nah, mungkin Oke. bisa dijelaskan vlog wisata itu bagaimana? Terus kerjasama atau memang itu punya panjenengan pribadi? Kita lihat di YouTube-nya kok nggak ada. Iya, kok vlog itu memang saya kolaborasi sama teman saya sebenarnya itu tuh Oh, untuk lomba ya untuk ya saya ditawari dan alhamdulillah saya waktu itu bisa jadi saya ya ya aja dan memang di Instagram saya belum pernah memosting apapun tentang museum kan dan itu kan lombanya memang untuk mengenalkan museum jadi saya rasa ya oh lomba ya. itu bagus sih untuk
mempromosikan museum yang memang udah kayak minim peminatnya di kalangan-kalangan zaman sekarang. Tuh. Museumnya itu di Malang ya? Iya, Malang. Di Malang. Dan ternyata juga seru sih kalau main-main ke museum karena museumnya emang bagus ditata gitu. Jadi kita ngerti lah kilas balik sejarah Indonesia itu seperti apa. Kadang saya tertarik sama yang kayak gitu kan, ketika belum ada peradaban yang saat ini mungkin kan pasti ya orang-orang zaman dulu banyak banget caranya. Kadang saya kagum aja gitu sama cara hidup mereka. Suka sejarah juga berarti? Ya, sedikit-sedikit. Seperti Terus yang ya musik? kita jadi kalau musik memang saya memang suka di musik karena memang saya tuh sebenarnya memang passionnya di musik. Memang jadi kecil memang saya mengembangkan bakat saya di tarik suara. Jadi ya untuk ngisi-ngisi postingan biar nggak sepi ya saya uploadnya nyanyi. Alhamdulillah itu udah dari situ saya bisa ke luar kota gitu, saya bisa dapat banyak. Ya intinya sering jalan-jalan lah dari bakat saya yang itu, alhamdulillah. Sampai sekarang saya udah agak bosan kalau mau ikut lomba-lomba nyanyi lagi. Karena dulu sering. Pernah ikut lomba kayak Indonesia Idol atau apa gitu? Belum pernah? Itu banyak Cak yang menyarankan saya. Setiap tahunnya mungkin pasti ada 5 orang lebih lah intinya nyuruh saya ikut kayak gitu. Cuman gak apa nggak, saya kayak kalau untuk menuju ke situ saya masih belum tertarik ngoten. Karena saya emang cita-citanya nggak pengen jadi entertainer gitu. Saya cita-citanya nggak pengen jadi artis, jadi penyanyi atau apa itu saya enggak ke situ. Ya nyanyi itu cuma buat hobi tapi enggak untuk sampai profesi. Terus ngomong-ngomong cita-citanya seorang Adibah ini apa ya? Yang memang banyak prestasinya. Nggak tahu kalau dulu saya, cita-citanya ya kalau kita masih remaja itu pengen yang idealis gitu kan. Pindah-pindah. Dan astronot lah mau dijabanin semuanya. Ya sering jalannya waktu disesuaikan dengan minat dan juga jurusan yang saya tempuh ya. Paling tidak saya ingin jadi akademisi, pengen jadi pendidik. Itu kalau bisa saya tidak hanya lanjut di jenjang S1 saja. Semoga saya nanti bisa lanjut ke S2, S3 dan sebagainya. Amin, saya amin, ingin jadi amin, doanya gini. Saling mendoakan. Ini ada yang request, coba nyanyi dikit. Lalu nyanyi apa ya? Lama gak nyanyi nih saya. Gak apa-apa. Saya kalau suruh nyanyi dikit, kalau nggak disodorkan judul lagu tuh saya nggak bisa mikir. Lagu apa? Yang cover kemarin itu kayaknya apa? Istikharah Cinta atau bagaimana? Yang di cover Muhasabah Cinta apa ya? Apa sih saya kok lupa? Kalau Ketika Cinta atau Istikharah? Muhasabah Cinta. Aduh kan kalau disuruh nih malah saya lupa. Ya Muhasabah Cinta pernah tapi Muhasabah Cinta aja. Gimana ya itu lagunya saya kok jadi lupa. Oh Hijrah Cinta mungkin. Hijrah Cinta. Gak tahu, lupa gua. Iya kayaknya cinta-cinta loh. Ya itu lagunya. Ya boleh dong dinyanyikan. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia,
Mohonkan kembalikanlah kami, satukanlah lagi di surgamu ya Allah. Aduh, malu. Yeay. Keren suaranya. Biasa Iya, kok aja. nggak ikut Indonesia Idol aja? Enak suaranya kok. Nanti lah mungkin, insya Allah satu saat. Ditunggu Kalau aja, mungkin tiba-tiba pikiran. ya, saya tunggu nanti kabar dapat suaranya. Amin. Nanti tak bantu kirim SMS. Itu yang ditunggu-tunggu ya, Oh ya supportnya. jelas, aman. Oh, geng, Kalau geng, geng, geng. dari potensi saya lihat dari apa namanya seluruh potensi yang panjenengan kembangkan itu kan yang paling dominan dinyanyi. Nah, mungkin apa ya untuk teman-teman yang hari ini memang pengen mengembangkan bakatnya di dunia suara, kira-kira panjenengan nyanyi itu otodidak atau memang ada tekniknya atau ada apa ya pernah belajar teknik cara bernyanyi dan seterusnya kan Hmm. jelas berbeda sih ketika Hmm. orang nyanyi dengan otodidak dengan ada tekniknya. Hmm. Ya. Hmm. Jujur aja kalau saya memang otodidak karena alhamdulillah keluarga saya itu apa ya menyalurkan bakat nyanyi itu kuat dari orang tua saya. Memang keluarga saya banyak yang memang di musik di darah seninya itu memang kuat gitu loh. Hmm. Ya selain berlatih sendiri, kadang saya juga dilatih sama orang tua saya, sama bapak saya khususnya Oh diajari yang nyanyi. di video main organ itu. Ah, enggak ya bapak saya. Terus Oh iya. makin Pakai kaos banser itu ya. tinggi, iya pakai kelas banser. Iya, terus waktu aliyah itu memang saya ada guru sih, ada guru yang memang udah deket sama saya dari kecil. Jadi memang beliau itu malah beliau yang menemukan bakat saya. Jadi mulai saya diajari teknik nafas, teknik suara biar nggak fales, kemudian penghayatan sampai dengan gestur itu ada guru saya yang di aliyah itu sampai sekarang. Gitu, alhamdulillahnya Berarti sih dipertemukan setelah ada bakat pun juga dikembangkan lagi. diolah dengan keilmuannya. Ya, jadi kan bisa lebih. Ya kalau misalnya mau mengembangkan di bidang tarik suara sebenarnya gampang. Pokoknya kamu suka dulu, kamu pokoknya harus suka dulu. Harus suka dulu. Memang kalau passionnya di situ ya dikembangkan, didalami gitu kan. Sekarang banyak nih di YouTube tuh pembelajaran vokal itu banyak sekali. Bisa belajar dari situ dan sebagainya. Kalau bisa otodidak ya enggak apa-apa otodidak. Saya juga otodidak. Tapi kalau emang mau yang lebih profesional ya silahkan cari guru, silahkan datang ke kelas vokal dan sebagainya. Kalau YouTube sampean hari ini itu apa namanya? Ada grupnya atau hanya panjenengan sendiri yang ngelola? Ada manajemennya atau Biasanya ada gimana? tim. Biasanya sebenarnya ada tim teman saya gitu. Cuman ya bukan eh, yang besar gitu atau yang sudah banyak banget timnya menghandle setiap satu divisi, setiap satu urusan enggak. Saya ada kenalan, bukan kenalan teman saya di Aliyah yang memang ada ide dulu, ayo bikin akun YouTube yuk, tak bikinkan gitu. Nanti kita olah bareng-bareng gitu tuh kakak kelas saya. Terus ya nggak apa-apa mas, ayo ayo aja gitu. Jadi ya istilahnya kita sama-sama mulai dari nol gitu loh Cak. Jadi saya yang nyanyi, saya juga kadang yang main musik. Nanti teman saya itu yang uh, ngerekamin, editing videonya, publish dan sebagainya. Itu kita berdua sih. Cuman ya kadang di beberapa lagu kita pengen kolaborasi ya kita manggil teman yang lain untuk kolaborasi. Kalau nggak salah baru berapa? 3 video ya? Kalau Ya, saya masih ngecek. masih baru baru masih baru beberapa bulan. Ah, iya iya iya, keren keren. Jadi doanya semoga istiqomah aja. Iya, iya.
Sama, saya Oke. juga hari ini fokus mengembangkan YouTube. Kalau saya ada 2 YouTube. Yang pertama itu genrenya musik, terus yang Hmm. kedua itu kayak podcast gitu. Oke, Nah, oke. seperti yang panjenengan katakan tadi, hari ini kita kan hanya bisanya virtual. Yang sebelumnya kita sering keliling di beberapa kota untuk bisa memberikan edukasi, memberikan cuman karena kemarin daripada diam saja di rumah, terus muncul ide ini ada Tegur Sapa. Alhamdulillah sampai hari ini. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah juganya saya mendapatkan kesempatan bisa mengundang bintang tamu. Biasa aja saya ini kayak ke siapa gitu. Padahal saya ya biasa aja gitu. Saya tuh ya ini biasa. ini yang dinamakan strategi branding. Oke, nggak apa-apa. Saya juga senang. Saya juga senang gitu. Maksudnya diajak kolaborasi gitu saya senang aja gitu. Nambah-nambah pengalaman, nambah relasi. Iya, kapan-kapan nanti bisa kalau ada kesempatan bisa kolaborasi untuk musiknya. Oke, Sekarang kan baru boleh, monggo. podcastnya. Iya, Kalau sama musiknya kayaknya keren nih. iya, ayo boleh, boleh. Nanti diatur lagi. Nah, mungkin barangkali teman-teman pengen tahu channel YouTube-nya Panjenengan, bisa di-share. Oh ya, jadi ini kayaknya follower saya nih muncul. Halo teman-teman semuanya, jadi boleh banget nih untuk subscribe, like, atau komen di akun YouTube channel saya, yaitu Adibah Musik, dan tunggu video selanjutnya. Gitu. Saya tunggu videonya. Video selanjutnya yang keren-keren. Ya Allah. Suaranya bisa mengantarkan tidur. Ya, antarkan buat lebay. Oke, Mbak. Oke. Kayaknya ini sebentar lagi mau selesai deh. Nah, mungkin Oke. ada closing statement, ada kayak closing statement untuk teman-teman yang hari ini sedang proses menjalankan perkuliahannya ataupun selesai di perkuliahannya sehingga Indonesia tidak lagi kebanjiran apa ya. Kalau misalkan sekarang kan banyak mahasiswa yang punya ijazah cuman tidak bisa mengandalkan skillnya, hanya bisa mengandalkan jasanya dan seterusnya. Kayaknya Iya. ya kayak semacam itulah. Ya Boleh intinya panjang. kita ya apa nih? Karena saya juga masih menjalani sebagai mahasiswa belum sarjana ya. Jadi apa yang saya tahu aja yang kita. Ya intinya kita hidup itu jangan asal hidup, jangan cuman kita lahir di dunia kan kayak gitu ya kita tidak bermakna. Yang penting bagaimana kita bisa membawa diri untuk bisa lebih bermakna, bermanfaat. Karena kan sangat apa ya kita tahu lah ya kalau di Islam itu ada sebuah pepatah mengatakan kharanas anfa'um linnas itu yang saya pegang sungguh-sungguh sampai saat ini. Jadi kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal kita bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya kita belajarlah untuk menata hidup, menata pola pikir, karena kan insya Allah hidup itu akan masih panjang. Hidup itu masih panjang. Jadi kita berusaha tidak hanya untuk besok, tapi juga untuk beberapa tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian. Insya Allah. Apapun yang halal kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan kita usahakan. Intinya jangan menyerah. Selalu menjadi mahasiswa yang aktif. Biar Iya, menjadi pelajar yang aktif. Tidak hanya mahasiswa, gitu. Kayaknya pelajar pun juga harus aktif karena mempersiapkan diri di perkuliahan tuh benar-benar kayak melatih kita untuk lebih mandiri, untuk lebih aktif dan lain sebagainya. Dan untuk yang sarjana baru tetap semangat meskipun sekarang masih dilanda wabah, dilanda COVID. Insya Allah lah pasti setelah kesudahan tuh ada kemudahan kalian mau berusaha. Ini buat saya kayaknya ini. Untuk saya juga. Sebenarnya lah ini. Kapan kembali perkuliahan aktif di UM? Apa saya tanyakan dulu ke Pak Nadim ya? Oh gitu.
Saya telepon dulu ya Pak Nadim. Oh iya, nanti di tag saja. Oke. Oke, Semoga Mbak, segera kayaknya pulih. cukup dulu. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa disambung lagi dengan offline atau dengan online. Dan terima kasih banget sudah mau bersedia menjadi bintang tamu saya di Tegur Sama. Sapa. Saya Mudah-mudahan juga terima sukses kasih. selalu aktivitasnya, selalu bisa bermanfaat untuk orang lain dan seterusnya, berkah umurnya. Amin. Amin. Oh iya, Tenun. nanti Tenun. untuk teman-teman jangan lupa kalau ketinggalan live-nya nanti akan saya share di YouTube, saya share di Spotify, di Radio Public, di Google Baik. Podcast dan banyak lainnya. Banyak Silakan ya dilihat. platformnya. Gimana, Pak? Iya. Banyak platformnya banyak. Platformnya banyak. Tenang saja untuk mendengarkan suara indahnya Mbak Adibah. Sama saja, mesti nih Cak Khotib nih terlalu berlebihan. Ya, mohon maaf kalau saya terlalu berlebihan. Lo jangan sakit hati lo, saya guyon. Oke, Mbak, kapan-kapan dilanjut lagi. Terima kasih, sehat selalu. Semoga Indonesia semakin sehat semuanya. Yang terkena corona, mudah-mudahan segera disehatkan. Amin. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bersedia untuk menyaksikan kami. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.